Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa kalau kentang direndam dalam air garam itu teksturnya bisa berubah? Atau kenapa kismis bisa mengembang ketika berada dalam air? Nah, fenomena sederhana ini sebenarnya sudah sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, sayur yang direndam dalam air garam bisa menjadi layu, atau kentang teksturnya bisa berubah ketika berada dalam suatu larutan. Nah, semua contoh itu mempunyai satu hubungan. Ada proses alami di baliknya yang disebut dengan difusi dan osmosis. Maka dari itu, kami dari kelompok 1, kelas 11A akan membahas dan membuktikan fenomena difusi dan osmosis ini melalui praktikum sederhana. Saya berharap dengan memahami praktikum ini, kita bisa mengerti akan konsep difusi dan osmosis, bagaimana proses itu bisa terjadi, dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Konsep difusi mulai dikenal pada abad ke-19, terutama melalui penelitian ilmuwan Jerman Adolf Fick pada tahun 1855. Ia merumuskan hukum Fick untuk menggambarkan laju perpindahan partikel dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Difusi adalah perpindahan zat terlarut dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Bayangkan bubuk kopi dimasukkan ke dalam segelas air panas. Partikel-partikel kopi akan lebih cepat menyebar tanpa perlu diaduk. Sebaliknya, pada air dingin, difusi berjalan lebih lambat, sehingga kopi memerlukan waktu yang lebih lama untuk tercampur. Fenomena osmosis pertama kali diamati pada tahun 1748 oleh seorang ilmuwan asal Prancis yang bernama Jean-Antoine Nollet. Ia menggunakan kantung yang terbuat dari usus hewan atau membran alami berisi larutan gula, lalu merendamnya ke dalam air. Setelah memahami sejarah, definisi, dan gambaran proses tadi, maka penelitian dan praktikum ini dirumuskan dalam beberapa pernyataan utama, yaitu sebagai berikut. 1. Bagaimana proses terjadinya osmosis dan difusi? 2. Apa penyebab perubahan struktur pada kentang setelah dimasukkan di air garam? 3. Mengapa ada perbedaan waktu yang dibutuhkan kopi untuk larut di air panas atau air dingin? 4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses difusi dan osmosis? 5. Rumusan masalah ini akan menjadi panduan utama dalam praktikum. Nah, supaya praktikum kita bisa berjalan lancar, tentu kita membutuhkan alat dan bahan. Di sini kita membagi menjadi 2 praktik, yaitu praktik pertama, pengamatan osmosis pada sel kentang. Sedangkan praktik kedua yaitu pengamatan difusi pada larutan kopi. Nah, adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum pertama yakni ada 1. Kentang, 2. 2 gelas beaker yang masing-masing berisi 80 ml air. Ketiga, ada cutter atau pisau kecil. Dan keempat ada timbangan elektronik. Kelima, ada penggaris. Dan terakhir ada air. Lalu, adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kedua yaitu 1. Bubuk kopi, 2. Alat takar, 3. 2 gelas beaker. Teman-teman, kalau alat dan bahannya sudah siap, sekarang kita masuk ke bagian prosedur kerja. Nah, di prosedur kerja inilah kita bisa melihat secara langsung gimana proses osmosis dan difusi itu terjadi. Adapun langkah-langkah praktikum pengamatan osmosis pada sel kentang yakni 1. Menyiapkan 2 gelas beaker bening dan mengisinya dengan masing-masing 80 ml air. Langkah kedua yaitu mengisi gelas pertama dengan air biasa dan mengisi gelas kedua dengan larutan garam.
Langkah ketiga yaitu mengupas kulit kentang secukupnya, lalu memotong kentang menjadi 2 bagian dengan ukuran yang sama menggunakan cutter. Langkah keempat yakni mengukur panjang dan tebal kentang dengan penggaris sebelum direndam lalu mencatat hasil pengukurannya. Langkah kelima yakni memasukkan 1 potongan kentang ke dalam air biasa dan memasukkan potongan lainnya ke dalam larutan garam. Langkah keenam, mendiamkan kentang dalam kedua larutan selama 30 menit hingga terjadi perubahan. Langkah ketujuh yaitu mengangkat kentang dari kedua gelas, lalu mengamati perbedaannya. Lalu langkah terakhir atau kedelapan yakni mencatat hasil pengamatan. Contohnya, kentang di air biasa tetap segar sedangkan kentang di larutan garam menjadi lembek. Nah, selanjutnya adapun langkah-langkah praktikum pengamatan difusi pada larutan kopi, yakni pertama, menyiapkan 2 gelas beker bening dengan masing-masing mengisinya dengan 80 ml air. Kedua, mengisi gelas pertama dengan air panas dan mengisi gelas kedua dengan air dingin. Ketiga, mengambil bubuk kopi menggunakan sendok ukur dengan takaran yang sama dan memasukkan bubuk kopi ke dalam kedua gelas secara bersamaan. Langkah keempat yakni mengamati proses larutnya kopi di air panas dan air dingin, serta mencatat perbedaan waktu dan kecepatan penyebaran kopi pada kedua gelas. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum ini adalah difusi adalah perpindahan partikel zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Hal ini tampak pada percobaan pewarna makanan dalam air, di mana warna menyebar merata meskipun tanpa diaduk. Osmosis adalah perpindahan pelarut atau air dari larutan berkonsentrasi rendah menuju larutan berkonsentrasi tinggi melalui membran semi-permeabel. Hal ini terbukti pada percobaan kentang yang dimasukkan ke dalam larutan garam, di mana air dari dalam kentang keluar sehingga kentang menjadi lebih kaku atau mengecil. Namun pada praktik pengamatan osmosis dengan kentang, kami menemukan adanya kesalahan sehingga ukuran kentang tidak mengalami perubahan yang terlihat jelas. Namun, meskipun ukuran tetap sama, tekstur kentang berubah menjadi lebih lentur atau lembek. Hubungan Gak langsung dalam air. Ulang lagi. ulang. Dengarkannya lagi. Jangan ke mati. Itu konsentrasi yang lebih. Wah, Intan. Oh, mama. Coba jangan kurang senggol-senggol meja dan dari tadi saya ulang-ulang saya bicara saya capek punya kirimi dengan mulutku saya. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Dia siapa? Lara yang menetap di dada, tanpa wujud juga suara. Seperti jejak yang menetap dari seseorang yang tak pernah tertatap. Ia yang tak pasti adanya, namun terasa begitu berbeda. Meski tanpa tahu rupa, bahkan namanya. Kekosongan itu nyata, menghampiri kala lantunan indah mengalun pelan. Suara yang tak kupahami artinya, namun selalu membangkitkan bayangan yang tak pernah reda. Bi, sang panda, untuk temannya, Disna. Dari sholawat yang tak pernah ku tahu artinya, namun menggambarkan sosok seseorang yang tak pernah ku tatap.